Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Semoga tetap sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran ke hari ini, yuk kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita yang pertama di pembelajaran ketiga kali ini kita akan belajar muatan IPA, perambatan bunyi. Nah, bunyi itu dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ulangi, bunyi itu dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Nah, yang pertama kita akan buktikan. Yang pertama medianya yaitu bunyi dapat merambat melalui benda gas. Nah, suara merambat melalui udara. Lalu udara termasuk itu apa? Termasuk benda gas. Jadi suara kita itu merambat melalui udara. Jadi udara itu akan membawa atau termasuk benda gas dan sampailah ke telinga pendengar. Misal kayak kamu teriak ke kawanmu manggil-manggil namanya. Nah, itu suaramu itu akan dibawa oleh udara sampai kepada telinga kawanmu. Jadi udara itu dapat merambat melalui benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Nih contohnya, benang kasur termasuk benda padat. Ada yang pernah nyoba mainan seperti ini? Misal kalian punya kaleng susu itu dikasih benang, lalu yang sebelah lagi dikasih kaleng. Nah, kamu bicara, temanmu mendengar di sisi sana, itu akan terdengar suaramu walaupun kamu ngomongnya pelan sekali karena suara itu dapat melalui benda padat. Jadi dari benang kasur itu termasuk benda padat. Jadi suaramu itu akan dibawa oleh udara masuk ke dalam benang kasur. Nah, lalu sampailah ke telinga yang mendengarkan. Jadi bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, suara merambat melalui air di dalam tong. Nah, air itu termasuk benda cair. Nah, jadi bunyi itu dapat melalui benda cair, yaitu air. Nah, 3 ya, kita sudah belajarnya. Jadi 3 jenis media yang dapat dilalui atau dilalui oleh bunyi, yaitu benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, coba kalian ingat kembali, gagasan pokok itu apa, Nak? Ya, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Nah, gagasan pokok merupakan inti dari paragraf ya. Gagasan pokok itu merupakan inti dari paragraf. Kalau uraian atau informasi tambahan pada suatu teks itu disebut apa? Disebut gagasan pendukung. Nah, coba kalian lihat ini tentang bacaan suku Palembang. Dari satu paragraf ini kita dapat menemukan gagasan pokok atau inti dari paragraf. Itu kalau gagasan pokok biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jadi suku Palembang ini dia gagasan pokoknya ada di awal
paragraf suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Nah, ini gagasan pokoknya. Nah, sedangkan gagasan pendukung, apa gagasan pendukung? Ada yang tahu? Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks. Disebut gagasan pendukung. Ya, uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Jadi, gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu adalah penjabaran dari gagasan pokok. Nah, sudah mendengar penjelasan dari Bu Puri tadi. Yuk anak-anak kerjakan di buku tematik 4A kalian di halaman 12. Kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dibaca dulu, dipahami penjelasan dari Bu Puri. Silahkan mengerjakan ya. Dan sampai di sini saja Bu Puri menjelaskan. Semoga bermanfaat dan kalian mengerti. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.